Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya Wahyu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Sobat, wacana pemerintah untuk melakukan perawatan dan pengecatan ulang terhadap pesawat kepresidenan Indonesia yang sebelumnya berwarna biru langit menjadi merah putih menuai polemik di masyarakat. Banyak kalangan mempertanyakan urgensi dari hal tersebut. Selain itu, biaya yang dikeluarkan dari APBN untuk perawatan dan pengecatan pesawat tersebut dinilai sangat mahal dan kontraproduktif dengan upaya penanganan COVID-19 yang membutuhkan biaya sangat besar. Lantas, apa pentingnya sih pesawat kepresidenan dan bagaimana secara pesawat kepresidenan Indonesia? Yuk simak info santai berikut ini. Pesawat kepresidenan merupakan pesawat khusus yang dirancang untuk menunjang tugas dan keselamatan kepala negara dalam menjalankan tugas kenegaranya, baik di dalam maupun di luar negeri. Pesawat kepresidenan penting untuk menunjukkan harga diri bangsa di mata dunia. Tak heran, sejumlah negara rela mengucurkan dana fantastis untuk membuat pesawat kepresidenannya disegani dunia internasional. Salah satu pesawat kepresidenan yang paling terkenal adalah Air Force One yang dimiliki Amerika Serikat. Pesawat tipe Boeing 747 tersebut dilengkapi berbagai fitur dan teknologi canggih untuk menunjang keselamatan kepala negara mereka. Di antaranya yakni sistem perlindungan canggih terhadap serangan rudal, teknologi pengacak sinyal, kemampuan untuk mengisi bahan bakar saat di atas udara, kemampuan terbang berhari-hari, dan lainnya. Selain itu, interiornya juga dirancang sangat mewah dan berkelas untuk memberikan kenyamanan bagi presiden negara paman Sam tersebut saat dalam penerbangan. Sementara itu, Indonesia menggunakan pesawat kepresidenan jenis Boeing Business Jet atau BBJ-2 yang berasal dari tipe Boeing 737-800. Pesawat ini juga dilengkapi sejumlah fitur istimewa, di antaranya yakni sistem anti rudal, dua mesin jenis turbofan CFM567 yang mampu terbang dengan kecepatan setara 969,3 km per jam dengan daya jelajah 10.000 km, ruang rapat dan kamar kenegaraan yang mewah dan lainnya. Dalam sejarahnya, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, menggunakan pesawat kepresidenan jenis Ilyushin Il-18 yang merupakan pemberian Uni Soviet. Pesawat tersebut kemudian diberi nama Dolok Martimbang. Selain itu, Bung Karno juga pernah menggunakan pesawat jenis Lockheed Jetstar, pemberian Presiden AS John F. Kennedy. Selain itu, AURI atau kini TNI AU pada masa itu sudah memiliki helikopter khusus kepresidenan seperti Hiller 360, Sikorsky S61, Sikorsky S58, dan Mil Mi-4 yang digunakan Bung Karno untuk kunjungan kerja dalam negeri. Menariknya, sejumlah pesawat kepresidenan tersebut dinamai dengan nama khas Indonesia seperti Dolok Martimbang, Pancasila, Sapta Marga, dan Irian. Sebelum memiliki pesawat khusus kepresidenan, baik presiden maupun wakil presiden biasanya menyewa pesawat dari Garuda Indonesia atau maskapai lain seperti Pan Amerika dalam kunjungan kerjanya. Pada era Soeharto, pesawat DC-10 sejak dekade 1970-an atau MD-11 yang dibeli Garuda pada era 1990-an menjadi pilihan dalam kunjungan internasional, serta Pelita Air Service Avro RJ85 atau Fokker F28 untuk kunjungan dalam negeri. Sementara itu, pasca reformasi, kondisi politik dan ekonomi Indonesia belum terlalu stabil karena belum sepenuhnya pulih dari krisis 1998. Hal ini juga menyebabkan sejumlah presiden menjabat dalam waktu yang relatif singkat. Presiden Habibie yang menjabat sebagai presiden hanya sekitar 1,5 tahun diketahui pernah menggunakan pesawat kepresidenan jenis Avro RJ185 yang disewa dari maskapai Pelita Air. Sementara itu, Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang menjabat sekitar 2 tahun menggunakan pesawat kepresidenan jenis McDouglas MD-11 dan Boeing 707. Presiden Megawati yang kemudian meneruskan kepemimpinan sebagai presiden usai Gus Dur dimakzulkan oleh MPR juga menggunakan pesawat yang sama untuk menunjang tugas kenegaranya hingga akhir masa jabatannya tahun 2004. Pada awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, beliau menggunakan pesawat tipe Boeing 737-800 dan Airbus A330-300 untuk menunjang tugasnya di pemerintahan periode pertamanya bersama Wapres Yusuf Kala. Sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto hingga akhir pemerintahan Presiden SBY, Indonesia tidak memiliki pesawat kepresidenan sendiri dan hanya menyewa pesawat milik Garuda Indonesia dan TNI AU. Wacana pembelian pesawat kepresidenan sebenarnya sudah digagas sejak pemerintahan Gus Dur. Namun,
Karena berbagai hal, akhirnya wacana tersebut terhenti selama beberapa waktu hingga menjelang akhir pemerintahan SBY Jilid 1 di tahun 2009. Pada November 2009, DPR menyetujui anggaran sekitar 200 miliar untuk membeli pesawat kepresidenan. Kemudian, pemerintah menandatangani perjanjian pembelian pesawat 737-800 dengan perusahaan pesawat Boeing pada 27 Desember 2010. Presiden SBY menjadi presiden pertama yang menggunakan pesawat ini untuk tugas kenegaraan di penghujung masa jabatannya. Pada tanggal 5 Mei 2014, Presiden berkunjung ke Denpasar, Bali untuk menghadiri konferensi regional OGP Asia Pasifik. Sementara itu, Presiden Joko Widodo terbang perdana menggunakan pesawat ini setelah dilantik menjadi presiden pada tanggal 29 Oktober 2014. Presiden Jokowi terbang ke Sinabung untuk bertemu dengan para korban bencana erupsi Gunung Sinabung. Pada kesempatan ini, Presiden didampingi oleh Ibu Negara Iriana, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan putrinya Kahiyang Ayu. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Jilid kedua, pesawat kepresidenan tersebut memasuki masa perawatan besar usai 7 tahun digunakan. Salah satu yang menjadi sorotan yakni mengenai pengecatan ulang badan pesawat Indonesian One tersebut. Warna biru langit yang digunakan sejak pesawat tersebut dibeli akan diganti dengan warna dominan merah dan putih. Warna biru langit yang dipilih saat awal penggunaan pesawat dimaksudkan untuk kamuflase saat di udara dan sebagai pembeda dengan pesawat maskapai lainnya di Indonesia yang tidak ada satupun menggunakan warna dominan biru langit di pesawatnya. Sementara itu, menurut pihak istana, pemilihan warna dominan merah putih pada rencana pengecatan ulang pesawat kepresidenan di zaman Presiden Jokowi adalah untuk menegaskan identitas Indonesia sebagaimana warna bendera Indonesia merah putih. Nah, itu tadi sobat, sejarah mengenai pesawat kepresidenan di Indonesia. Bangga tidak kalian dengan pesawat kepresidenan Indonesia? Apa kalian setuju dengan wacana cat ulang pesawat kepresidenan? Kalau saya sih dicat boleh-boleh saja, asalkan dibalas. Karena kalau dicat doang tapi nggak dibalas, sakitnya tuh di sini. Hehehe. Tidak terasa saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai Info Santai.